Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas asal mula gelar Raja Para Wali. Ini semua karya Habib Ali Hasan Baharun, yaitu kitab merupakan bunga rampai dari perkataan-perkataan gurunya. Gurunya adalah Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Kitab tersebut berisi tentang wejangan-wejangan para ulama, wali, habaib, dan termasuk kisah Syekh Abdul Qadir Jailani dalam perjalanannya memperoleh gelar Sultanul Aulia atau raja dari seluruh para wali. Di waktu menimba ilmu, Syekh Abdul Qadir Jailani berteman dengan dua orang yang bisa dibilang cukup cerdas dan pandai, yaitu Ibnu Saka dan Ibnu Abi Asrun. Pertemanan itu berlanjut hingga mereka bertiga ingin mengunjungi seorang wali yang berpangkat Wali Gaus. Dalam perjalanan, mereka saling bertanya satu sama lain terkait tujuan dan niat masing-masing. Dengan polosnya, Ibnu Abi Asrun memulai pertanyaan kepada Ibnu Saka. "Hai Saka, kamu mau ngapain bertemu wali itu? Aku akan mengajukan sebuah pertanyaan yang begitu sulit hingga ia bingung dan tidak mampu untuk menjawabnya. Aku ini kan orang cerdas, jadi sudah sepatutnya menguji kedalaman ilmu seorang wali," jawabnya. Tak menunggu lama, Ibnu Abi Asrun pun mengatakan maksudnya. "Kalau aku ingin bertanya tentang sesuatu yang aku yakin dia tidak mampu untuk menjawabnya," tuturnya. Pada hakikatnya tujuan dari keduanya sama, yakni ingin menguji ketinggian ilmu dari seorang wali. Mungkin karena Syekh Abdul Qadir Jailani tidak segera mengutarakan niatnya, akhirnya mereka berdua bertanya, "Qadir, kamu mau mengajukan pertanyaan seperti kami atau ada hal lain?" "Saya tidak mau bertanya apa-apa," jawabnya. Lalu mereka pun bertanya lagi, "Terus kamu ini mau apa? Hanya mau mengikuti kami?" "Saya itu nggak punya pertanyaan yang mau diajukan. Saya hanya ingin sowan saja dan mengharap berkah darinya. Itu saja cukup. Karena orang seperti ini biasanya hanya disebutkan dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala," jelas Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari dialog mereka, kita sudah bisa melihat sifat dan sikap mereka terhadap kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan dan rendah diri manusia juga bisa diukur dengan sebuah perkataan. Kesombongan terhadap orang lain terjadi ketika kita memposisikan diri kita lebih tinggi atau lebih hebat daripada orang lain. Sementara orang yang rendah hati tetap memposisikan dirinya sebagai penerima anugerah ilahi yang tidak sempurna dan lemah. Dia merasa memperoleh segala sesuatunya karena kurnia Allah, bukan karena kegagahan kehebatannya. Sesampainya di kediaman Wali Gaus, mereka mengetuk pintu rumahnya. Tapi sang wali tak kunjung membuka pintu, malahan ia memperlambat jalannya. Kemudian, wali tersebut keluar dalam keadaan marah seraya bertanya, "Siapa di antara kalian yang bernama Ibnu Saka?" "Saya, wahai Syekh," jawab Ibnu Saka. Tak banyak bicara, wali itu pun langsung menebak pertanyaan Ibnu Saka dan langsung memberikan jawabannya secara detail. Begitu pula dengan pertanyaan dan jawaban Ibnu Abi Asrun, dan langsung mengusir mereka berdua dari hadapannya. Sebelum mereka berdua beranjak dari kediamannya, wali itu mengkacau mereka berdua dengan keramahnya. "Hai Ibnu Saka, dalam pandangan batinku, aku melihat ada api kekufuran yang menyala dalam tulang rusukmu. Dan kamu Ibnu Abi Asrun, sesungguhnya aku melihat dunia berjatuhan menimpa tubuhmu." Sampai pada giliran Syekh Abdul Qadir Jailani, Wali Gaus hanya memandang sekujur tubuhnya. Dan tak lama kemudian ia pun berkata, "Wahai anakku Abdul Qadir, aku tahu tujuan kamu ke sini hanya ingin berkah dariku, dan insya Allah tujuan baikmu akan tercapai." Sebelum menyuruh pergi Abdul Qadir, ia berkata, "Aku melihat kamu berkata padaku, kakiku ini berada di leher seluruh para wali di dunia ini. Sekarang pergilah anakku."
Selang beberapa hari dari kejadian aneh itu, Ibnu Saka dipanggil oleh raja di negeri dan diperintahkan untuk pergi menemui ulama Nasrani agar ia berdebat dengan para ulama pentolan Nasrani. Dalam perjalanan menuju ulama Nasrani, ia bertemu dengan seorang gadis cantik keturunan Nasrani dan jatuh cinta kepadanya. Namun, hubungan cinta mereka berdua tidak direstui. Tanpa pikir panjang, akhirnya dia menemui ayahnya dan menyampaikan bahwa dia sungguh mencintainya dan siap berkorban apapun. Akhirnya terbukti, yaitu perkataan Wali Gaus bahwa ada api yang menyala dalam tulang rusuknya. Dan benar, ia telah menggadaikan agamanya dengan agama Nasrani. Sedangkan Ibnu Abi Asrun diberi jabatan oleh raja di negerinya untuk mengurusi harta wakaf dan sedekah, dan jabatan itu datang terus-menerus dari seluruh penjuru kota tersebut. Kemudian dia sadar bahwa ini merupakan doa dari Wali Gaus. Sementara Syekh Abdul Qadir Jailani mendapatkan makam tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat sikap rendah dirinya kepada seorang wali, dan beliau diangkat menjadi raja dari seluruh para wali di muka bumi. Pada saat mengajar muridnya, dia pun berkata seperti apa yang dikatakan Wali Gaus. Kakiku ini berada di atas lehernya seluruh para wali, dan perkataannya didengar oleh seluruh para wali di penjuru dunia. Lalu mereka berikrar, sami'na wa ata'na. Seperti yang telah kita ceritakan, bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani mendapatkan gelar Raja Para Wali dengan sikap tunduk dan rendah diri. Begitu beliau sudah mendapatkan gelarnya, justru malah tidak mudah menjaga gelar itu dari godaan-godaan syaitan. Karena semakin tinggi kedudukan seorang di hadapan Allah, maka ia harus siap menanggung ujian yang lebih berat lagi dari Tuhannya. Syaitan terus menggoda manusia dan para kekasih Allah hingga hari kiamat agar terjerumus dalam api neraka, tak terkecuali Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani lagi menyendiri, beliau kaget dengan datangnya sebuah cahaya besar yang memenuhi penjuru langit. Lalu bayangan itu datang dan memanggil beliau, "Wahai Abdul Qadir, aku ini Tuhanmu. Kamu adalah kekasihku. Aku akan meringankan syariat untukmu. Apa yang aku haramkan sebelumnya, sekarang aku halalkan untukmu," kata bayangan itu. "Wahai yang terlaknat, pergi kamu sekarang dari hadapanku, kalau tidak akan aku hancurkan kamu," jawab Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitulah setan menggoda para kekasihnya. Ia mengaku dirinya sebagai Tuhan agar Syekh Abdul Qadir Jailani percaya dan mengikuti perintahnya. Namun Allah tidak akan membiarkan kekasihnya terjerumus ke dalam jalan yang salah. Syaitan diberikan kebebasan oleh Allah untuk menggoda manusia sebagai manifestasi keadilan kepada seluruh makhluknya. Sesaat setelah kejadian dialog tersebut, tiba-tiba cahaya itu padam dan sedikit demi sedikit hilang dari pandangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau terus menyendiri menikmati keindahan alam sebagai bukti kebesaran Allah. Tak lama kemudian, bayangan yang tadi menghilang kembali memanggil Syekh Abdul Qadir Jailani dalam wujud kabut dan berkata, "Kamu selamat dari godaanku, wahai Abdul Qadir, karena dua alasan. Pertama, karena ilmumu yang telah melekat dalam jiwamu. Engkau mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kedua, karena kondisi spiritualmu dan ibadahmu, Allah membukakan hatimu dan membimbingmu menuju jalan yang benar," tegas kabut tersebut. "Apa yang aku miliki saat ini semuanya hanya milik Sang Pencipta. Aku selamat darimu berkat Tuhanku," jelas Syekh Abdul Qadir Jailani. "Perlu kamu ketahui Abdul Qadir, aku telah menyesatkan sebanyak 70 orang ahli ibadah dengan cara seperti ini, dan hanya kamu yang selamat." "Dari mana kamu tahu bahwa aku ini syaitan?" tanya kabut itu. "Semua karena fadilah Allah. Aku diberi petunjuk olehnya melalui perkataanmu. Apa yang aku haramkan sebelumnya, sekarang aku halalkan untukmu.
Dan saat itu aku yakin kamu adalah syaitan. Karena kalau memang Allah ingin menghapus syariatnya, tentulah orang yang pertama kali akan terlepas dari syariatnya adalah para nabi. Dan itu sangat mustahil, jawab Syekh Abdul Qadir Jailani. Melihat percakapan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan syaitan, sudah jelas bahwa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhannya begitu mendalam. Hal itu sudah barang tentu tidak lepas dari ilmu yang dimiliki beliau. Begitu pentingnya ilmu, tak heran jika Rasulullah SAW selalu memohon tambahan ilmu kepadanya. Wa qur rabbi zidni ilman. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan. Ada beberapa hikmah dari kisah yang menarik tersebut, bahwa kita harus selalu menimba ilmu, karena dengan ilmu kita akan selamat dari godaan syaitan. Perlu diingat bahwa syaitan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia hingga kiamat. Sebagaimana manusia yang tidak lepas dari salah dan keliru, sudah sepatutnya terus belajar menimpa diri dengan ilmu Allah. Sudah banyak di dalam hadis maupun Al-Quran penjelasan akan pentingnya mencari ilmu. Karena salah satu perbedaan antara manusia dengan yang lain adalah aspek akal. Dengan kelebihan itu, manusia dapat menerima ilmu. Sebagaimana Allah mengajarkan Nabi Adam alaihissalam akan nama-nama benda yang ada di muka bumi ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 31, Allah berfirman, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Melihat firman Allah tersebut, telah mafhum bahwa manusia memiliki kelebihan daripada makhluk yang lain. Namun itu semua kembali kepada manusia itu sendiri. Bisakah manusia tersebut mempergunakan kelebihan itu sebaik mungkin? Perlu kita ketahui bahwa posisi manusia berada di antara syaitan dan malaikat. Jika manusia tidak mampu menguasai hawa nafsunya, maka ia lebih buruk daripada syaitan. Sebaliknya, jika manusia mampu menguasai hawa nafsunya dan mengikuti perintahnya, maka derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Dan hikmah lain dari kejadian ini, bahwa siapapun kita tidaklah pantas mengedepankan kelebihan, karena di atas langit masih ada langit. Sikap rendah diri haruslah menjadi prioritas utama setiap manusia. Mengingat ilmu tidak lebih diutamakan daripada akhlak. Sebagaimana perkataan Said Muhammad Alwi Al-Maliki, adab lebih didahulukan daripada ilmu. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.